Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal babak eliminasi FIO, Force Mawi. Force Mawi itu sendiri juga singkatan dari Forum Silaturahmi Mahasiswa Ngawi FIO 2022, Force Mawi Integrated Olympiad. Oke, langsung aja menuju ke soal yang pertama, yaitu hasil dari 4.235 plus 1.250 dibagi 125 min 2132. Caranya ini eh, yang 1250 bagi 125 ini kan tinggal 0 ya. Itu 10. Berarti 4235 plus 10 min 2132 hasilnya 2113. C. Next, hasil dari min 123 plus min 102 bagi 3 min kali men hasilnya plus ya. Jadi kelompokkan dulu min 123 ditambah min 102 dibagi 3 itu min 34. Ini min kali min jadi plus 147. Di min 123 plus min ya. Jadi min tambah min 123 min 34 plus 147 hasilnya min 157 plus 147 hasilnya min 10. Nah, dari soal ini kita soal nomor 3 ya. Ini 2 per 5 sama dengan ini 5 kali 2 tambah 1. Jadi 11 per 5 kali 12 per 100. Sebenarnya 130 per 500 dibagi 11 kali 25. Kalau membagi pecahan dirubah menjadi perkalian, penyebut dan pembilangnya dibalik. Jadi 132 bagi 500 kali 25 per 11. Ketemunya 3.300 dibagi 5.500. Jadi saya perkecil lagi menjadi 3 per 5. Jawabannya A. Ini soal nomor 4. Rani membuat 100 soal dari ini. Kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya FPB. FPB-nya 100 yaitu 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 4 kali 25. 96 FPB-nya 2 pangkat 5 kali 3. Sedangkan 84 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. FPB-nya ketemunya 3-nya sudah ada, 7-nya ada. Ketemunya 2 pangkat 2 yaitu 4 buah. Jadi banyaknya bungkus plastik yang dipulkan ini adalah 4 buah. Dan soal nomor 5, hasil dari akar pangkat 3, 97.336. Cara menghitungnya yang perlu kita ingat yaitu dari mulai kita harus minimal hafal 1 sampai 5 pangkat 3 ya. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125. Terus untuk penggunaan akar pangkat 3 yang perlu kita perhatian digit terakhir dan digit depannya. Yang perlu diingat yaitu angka 1, 4, 6, 9. 1, 4, 6, dan 9. Jadi kalau seperti ini, sebelumnya tadi ya 1 pangkat 3 sampai 5 pangkat 3 itu berarti bisa disimpulkan kalau akar dari mulai satuan sampai dengan ratusan, bahkan sampai 9 pangkat 9, 9 pangkat 3 itu 729. Itu hasil angka pangkat 3-nya adalah 1 digit ya, 1 sampai 9. Kemudian mulai
1000 ke atas, 1000 sekian sampai puluhan ribu seperti ini, itu hasilnya pasti 2 digit. Ini 2 digit semua sudah. Dan yang perlu kita perhatikan digit terakhir atau angka terakhirnya di sini 6. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saat perlu diingat yaitu angka 1469. Kalau di sini 6 itu langsung belakangnya 6. Itu sebenarnya sudah ketahuan ini jawabannya ini. Karena yang di belakangnya 6 cuman B. Kemudian 2 digit depannya 97. Cari pangkat 3 yang dekat dengan 97, yaitu tadi antara 4 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 64, sedangkan 5 pangkat 3 125. Jadi lebih cenderung 97 itu dekat dengan 64. Jadi 64 itu 4 pangkat 3, nanti ambil angka 4-nya. Berarti 4 dan 6, 46. Next, soal nomor 6, bilangan yang terletak di antara 11/15 dan 13/18. Sebenarnya harusnya di antara 13/18 dan 11/15, karena 11/15 lebih besar dari 13/18. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan bilangan yang terletak di antara. Ya, tidak harus yang kiri kecil, yang kanan besar. Pokoknya antara bilangan, kedua bilangan ini. Ini kita samakan penyebutnya antara 15 dan 18. Kita tentukan 990. Itu kalau dibagi 15 ketemunya 66. Jadi 11 kali 66 sama dengan 726. Kemudian 18 supaya penyebutnya 990, 18 itu kali 55. Berarti 55 kali 13 artinya 715. Jadi penyebutnya sudah sama 990, berarti tentukan angka antara 715 sampai dengan 726 supaya bisa diperkecil lagi. 700 ketemu angka 720 per 990, berarti menjadi 24 bagi 33 D. Kemudian lanjut soal nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat-sifat belah ketupat adalah, ini jawabannya B. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, mempunyai tepat pasang sudut yang sama besar, dan kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah. Belah ketupat itu adalah persegi panjang. Ya, sisinya sama tapi ditegakkan. Kalau secara umum sifat-sifat belah ketupat adalah 1 memiliki 4 sisi yang sama panjang, ya seperti persegi panjang. Kemudian 2 memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Sisinya sama berhadapan itu sama panjang. Kemudian yang 3 memiliki 4 sudut yang terdiri dari 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul yang masing-masing saling berhadapan. Keempat, sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Saling berhadapan. Jadi sudut tumpul dengan sudut tumpul, sudut lancip dengan sudut lancip. Kemudian yang kelima, 2 sudut yang berdekatan berjumlah 180. Antara sudut lancip dan sudut tumpulnya itu ketemunya 180. Sudut tumpulnya itu 120, sedangkan sudut lancipnya 60, jadi 180. Ini jawabannya B ini ya. Nah, lanjut soal nomor 8. Luas daerah yang diarsir dari gambar ini adalah, ini gambar persegi. Sisinya 4, panjang sisinya 14 cm. Kalau persegi sama ya, 4 sisinya. Yang suruh menghitung adalah luar yang diarsir. Ini adalah per 4 lingkarannya.
Kalau dikali 4 sama dengan lingkaran. Tapi karena arsir yang seperempat dimasukkan di arsiran, jadi cara menentukannya luas bujur sangkar ini dikurangi 3/4, ya ini seperempat kali 3, 3/4 dari luas lingkaran. Jadi luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi. Ini dikurangi 3/4 kali luas lingkaran. Luas perseginya itu sisi kali sisi kuadrat, sama aja sisi kali sisi ya. 14 kuadrat ketemunya 196, kemudian dikurangi 3/4 pi r kuadrat. R-nya itu setengahnya jadi 14, yaitu 7 cm ya. Ketemunya 196 dikurangi 115,5, jadi 80,5 cm persegi. Next, lanjut soal nomor 3. Pak Awang punya tanah, ini sepertiga. Ini langsung ketemu aja, sepertiga kali luas lingkaran. Luas lingkaran, masih ingat PR kuadrat sama tadi kan soal di atas. Jadi sepertiga kali pi R. R-nya itu separuhnya dari diameter ya, 33,5 meter persegi. Ketemunya sepertiga kali 38,5. Ketemunya 12,83 meter persegi. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan gambar menentukan volume bangun. Kalau bangun itu satuannya mesti angka 3 atau kubik. Yang perlu kita hafal adalah rumus dari prisma tegak. Ini prisma tegak tapi ditidurkan. Rumusnya volume itu adalah setengah dari alas kali tinggi yang ini, dikalikan tinggi prismanya. Ini tinggi ya. Berarti setengah kali 12 kali 5 itu 60, bagi 2 itu berarti 30 kali 25. 30 kali 25 750 cm kubik atau cm per 3. Lanjut nomor 10. Sorry, nomor 11. Tulis saja X tambah Y, X plus Y 61, X plus Z 63, Y plus Z 64, maka X plus Y plus Z adalah, jumlahkan semuanya aja, X tambah X 2X, Y tambah Y 2Y, Z kali Z 2Z sama dengan 63 tambah 94, yaitu 218. Jadi menentukan X plus Y plus Z ya separuhnya dari jumlah ini. 218 bagi 2, ketemunya angka 109. Next, lanjut nomor 12, soal nomor 12. 1 min setengah, 1 min sepertiga, itu dikalikan semuanya. 1 min setengah, 1 min sepertiga, 2/3, 1 min 4, 3/4, 1 min 1/5, 4/5, sama kan aja pembilang dan penyebutnya. Sorry, penyebutnya dulu. Penyebutnya 2, 3, 4, 5, kalikan aja semuanya 120. Tinggal atasnya 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau 24 berarti 120, ketemunya 1/5. Dan soal nomor 12, huruf apakah yang terdapat pada urutan ke-27 dari barisan huruf SDN Ngawi? Ini kan SDN Ngawi diulang-ulang ya. Bentukannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti SDN Ngawi itu ada 8 huruf.
Dan yang ditanyakan huruf yang urutan yang ketujuh. Ini 8 kali 3, 24. Tinggal tambah 3 aja. 1, 2, 3. Berarti kan 27 dan 28 sama. Kan? Next soal nomor 14. Jumlah dua bilangan prima adalah 18. Berapa hasil kali kedua bilangan prima tersebut? Perlu diingat, bilangan prima yaitu bilangan yang lebih dari satu dan hanya dapat dibagi dengan dua bilangan, yakni bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh, bilangan prima itu yang terkecil yaitu 2. 2 itu hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 sama dengan 2, dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, cuma itu aja, tidak bisa dibagi bilangan yang lainnya. Urutan bilangan prima, kalau kita mau menghafal ya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima. Jadi kalau kita bikin ilustrasi X plus Y sama dengan 18. Dari bilangan prima yang terdekat ya, X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 11. 7 tambah 11 kan 18. Ya, tinggal kalian, karena ditanyakan berapa hasil kali, berarti X kali Y. Berarti 7 kali 11 yaitu 77. Lanjut soal nomor 15. A plus 6, 21, B min 8, sama dengan 7. Berapakah nilai A plus B? A plus 6 sama dengan 21, kira-kira sudah dapat A pasti 15. B pasti 15 juga. 15 kurangi 8 sama dengan 7. Jadi A tambah B yaitu 15 per 15 sama dengan 30. Kemudian lanjut soal nomor 16. Hasil kali dua buah bilangan ganjil dan genap adalah 30. Bilangan ganjil terbesar yang mungkin adalah, yang perlu kita ingat, pertanyaan bilangan ganjil yang terbesar. Menentukan bilangan ganjil terbesar dari suatu bilangan. Apalagi bisa dibagi, ya itu bisa dibagi dua. Pembagian yang paling kecil, otomatis hasilnya terbesar, yaitu 30. Jadi, ini ganjil yang genap ya. 2 kali 15, 30. Berarti kan bilangan ganjil yang terbesar yang mungkin adalah 15. Jadinya apa? Plus 0, 8, 1. Next soal nomor 17. Berapakah besar bentuk pada jarum jam dan jarum menit pada pukul 6.20? 6.20 itu angka 6 dan 3 membentuk sudut 90 derajat. Terus setelah 3 ada 4, 5, 6. Berarti ada 90 derajat bagi 3. 30, 30, 20. Jadi kalau di angka 4, 6, 20 kan berarti di angka 4 jarum menitnya. Untuk asal 30 kali 2 jadi 60. Kalau di angka 5, 30. Next, ketika saya membuka buku matematika terlihat dua halaman tersebut. Jika jumlah kedua bilangan pada halaman tersebut adalah 21, maka berapakah hasil kali kedua bilangan tersebut? X plus Y sama dengan 21. Halaman sebelahan 10. Berarti 10 plus 21. Tinggal kalikan aja. 10 plus 11 sama 21. 10 kali 11 atau 10.
Kemudian lanjut soal nomor 19, bilangan terdiri dari dua angka. Misalnya X dan Y ya. X angka pertama tidak 0, X tidak sama dengan 0, jumlah angka-angkanya sama dengan 4, atau X plus Y sama dengan 4. Berarti X plus Y sama dengan 4, yang memenuhi itu ya X-nya 1, Y-nya 3, 1 plus 3 sama dengan 4, 2 plus 2 sama dengan 4, 3 plus 1. Jadi ada 3 bilangan yang memenuhi. Lanjut soal nomor 20. Suatu bilangan 3 angka. Kita kasih contoh lagi X, Y, Z ya. X, Y, Z. Angka pertama sama dengan X itu bilangan genap. Dan Y-nya itu 5 lebihnya, berarti X plus 5. Terus bilangan angka ketiga yaitu 2 kurangnya dari angka 2, yaitu Y min 2. Kuncinya bilangannya bukan kelipatan 5. Ini kalau ada yang 5 berarti salah. Tinggal peluangnya tinggal B dan C. Misalkan X sama dengan 4, Y sama dengan X plus 5. Ya. 4 plus 5, 9. Udah ini ketemu langsung. 4, 9, 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 21, sudah materinya IPA. Di sini adalah peristiwa aksi reaksi, yaitu ada aksi terus menimbulkan reaksi, ada balasannya. Kalau kita membuka pintu yang ada bekasnya ya, itu kita buka, nutup lagi, kita bisa kena ya. Artinya ada aksi, kemudian reaksi. Jadi jawabannya saat mendorong meja pada lantai kasar. Ini kecuali ya, sorry. Gejala aksi reaksi. Melompat keluar dari depan gerobak. Jadi gerobaknya di keluar itu otomatis gerobaknya mundur. Karena ini menendang ya. Nah, loncatnya ke depan, otomatis gerobaknya mundur. Jadi setelah ada reaksi, ada aksi muncul reaksi. Ini B, ketika menendang bola yang keras, kaki kita akan terasa sakit. Ya. Bola datang ya, ada istilahnya kalau ada yang ngoper bola kita tendang. Itu kan bola ke kita dulu baru kita tendang. Jadi aksinya datang kita reaksi. Terasanya ya sakit kaki kita. Ini roket air menyemburkan ke bawah, roket bergerak ke atas. Intinya aksi dan reaksi itu berlawanan ya. Ini keluar ke depan, gerobaknya mundur. Kalau ini datang, tendang lagi, keluar ya. Berlawanan, tapi efeknya sakit. Ini roket bergerak ke atas, nyembur airnya ke bawah. Kecuali saat dorong meja pada lantai kasar, timbul gaya gesekan. Ini Pak Ilham, ini berat A itu lebih berat dari B. Kalau posisinya seimbang, otomatis ini ke bawah ya. Ini ke atas, karena lebih berat A. Supaya bisa menjadi seimbang, ini jaraknya didekatkan. Ya, semakin berat, semakin dekat. Semakin ringan, semakin panjang. Jadi caranya itu menggeser bahunya mendekati beban. Dan lanjut soal nomor 23. Jika kita duduk di lantai yang dingin, maka lama-lama lantai yang kita duduk yang terasa lebih hangat daripada lantai sekitarnya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena panas dari tubuh kita pindah ke lantai yang kita duduki. Tubuh orang hidup itu panas. Ya. Karena ada darah yang mengalir. Jadi tubuh kita akan panas. Di sini, ini lantainya dingin. Jadi kita duduki oleh tubuh yang panas. Panasnya kita
lebih panas dari dinginnya lantai. Jadi panas yang ada di tubuh itu berpindah ke lantai. Jadi ada perpindahan panas atau perpindahan eh, sehingga lantai yang kita duduk itu lebih hangat daripada lantai sekitarnya. Intinya ada perpindahan panas dari kalor ya, sorry, perpindahan kalor panas yang dari tubuh ke lantai yang dingin jadi hangat. Lanjut soal nomor 24, wujud benda bisa berubah-ubah tergantung pada perlakuan yang kita berikan, kepada benda tersebut. Pernyataan yang benar. Jadi semua benda padat akan mencair, pada suhu 100 derajat Celcius. Tidak benar ya. Semisal baja itu tidak bisa meleleh pada hanya 100 derajat Celcius. Terus harus sampai ribuan derajat Celcius baru bisa baja itu bisa meleleh ya atau mencair, misalnya mencair. Pernyataan yang kedua, 0 derajat Celcius merupakan titik beku air. Betul, air. Bukan zat cair ya. Yang C, pada suhu 0 derajat semua benda cair akan membeku. Tidak semua benda cair atau zat cair. Karena ada zat cair yang tidak membeku pada 0 derajat Celcius. Contohnya air raksa. Air raksa itu membeku masih di atas 0 derajat, baru sekitar 38 derajat kalau tidak salah sudah membeku. Pada suhu 100 derajat Celcius semua benda cair akan menguap. Nah, tidak semua benda cair ya. Kalau air mungkin iya, tapi kalau benda cair tidak semua benda yang cair itu menguap. Di B. Soal nomor 25. Ini karena resonansi gelombang ya. Ini dengan tiupan angin sepoi jembatan bergetar hebat, kemudian jembatan runtuh. Sehingga kalau membuat jembatan itu harus pikirkan ada faktor angin, ada faktor kalau siang panas bahannya dari besi itu memuai, kalau malam dingin itu menyusut, itu harus dipikirkan. Jawabannya itu resonansi gelombang. Soal nomor 26. Nah, gelombang yang digunakan untuk peralatan ronsen memotret tulang itu sinar X-ray kalau bahasa Inggrisnya. 27 berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, kecuali dapat berubah wujud. Cahaya tidak bisa berubah wujud. Soal nomor 28, bintang laut. Kolam yang jernih. Kolam itu sebenarnya 1 meter. Karena kolamnya jernih itu terjadi pembiasan cahaya. Jadi tampaknya seperti kurang dari 1 meter. Itu bahaya kalau di kolam renang ya. Di kolam renang yang sebenarnya dalam, misalkan 2 meter terlihatnya, mungkin tidak sampai 2 meter. Akhirnya kita loncat, padahal itu dalam. Jawabannya A, kurang dari 1 meter. 29. Manakah yang merupakan komponen biotik? Komponen biotik itu makhluk hidup. Batu koral mati, jadi cacing tanah hidup. Yang kepalanya angka 2 tinggal C dan D. Kemudian 4.
bunga matahari betul, benda makhluk hidup. Nah, antara 5, 6, 5 rumput gajah itu hidup. Pecahan kaca, benda mati, ya tinggal 2, 4, 5, dan 7. 7 pasti hidup ya, rumput tegi. 30 tanaman yang tidak dapat berkembang biak dengan biji. Pisang ada bijinya, melinjo ada bijinya, padi ada bijinya, anggrek itu tidak pakai biji ya. Putiknya ya. 31 yang berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Nama sarung pelindung akar yaitu kaliptra. 32 peredaran darah dalam jantung manusia adalah saat otot serambi kiri jantung kontraksi. Nah, itu mengeras darah dari bilik jantung kanan masuk ke paru-paru. Ya, memompa itu kontraksi, menekan jantung kanan masuk ke paru-paru. 33 fungsi saraf sensorik. Sensorik itu membawa rangsang ke otak, sedangkan motorik membawa rangsang dari otak. Motor itu dari otak ya. 34. Ini wadah A ada tutupnya. Wadah B tidak ada tutupnya. Mula-mula 26 derajat Celcius. Ini waktunya cuma 10 menit. Ya, tidak terlalu berpengaruh ya. Karena sudah ada penutupnya. Yang terbuka itu suhunya menjadi meningkat. Jadi 28 selama 10 menit. Kesimpulannya itu matahari menaikkan suhu air. 35 yang bertindak sebagai konsumen tingkat pertama sekaligus konsumen tingkat kedua. Yaitu kata di sini ya. Kata itu konsumen tingkat pertama makan tumbuhan. Konsumen tingkat kedua yaitu kata itu memakan serangga karena serangga memakan tumbuhan. Jadi ini 1, 2. Ini langsung ke 1. Jadi konsumen tingkat pertama dari tumbuhan dan konsumen tingkat kedua dari memakan serangga. Soal 36. Hewan di daerah kutub melakukan tidur yang sangat lama. Tidur yang sangat lama dinamakan hibernasi, hibernate. 37 pemasangan lampu-lampu di rumah biasanya menggunakan rangkaian paralel. Paralel, cabang ya. Kalau di seri, lampunya menjadi redup nyalanya. Di soal 38 tahun 2006, Pluto tidak dimasukkan ke dalam planet di tata surya karena tidak memiliki atmosfer. Sudah pudar ya atmosfernya. Walaupun Pluto itu dikatakan sebagai planet kerdil, tapi bukan. Ini jawaban jebakan mungkin ya. Terlalu kecil. Tidak memiliki atmosfer. 39 jumlah hari pada kalender Hijriah. Jangan terjebak ya. Yang kita pakai adalah kalender Masehi ya. Atau Gregorian. Itu Gregorian atau Masehi itu 365 hari. Tapi kalau Hijriah itu penanggalan Islam ya, Komariah. Itu ada 354 hari. Soal nomor 40, tumbuhan bakau, akarnya tunjang, itu menahan agar tidak roboh saat diterjang ombak. Bakau di tumbuhan air. 41, tumbuhannya berkembang biak dengan cara umbi lapis. Umbi lapis itu ya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Semua bawang menggunakan berkembang biaknya dengan umbi lapis. Kulitnya mengelupas itu untuk berkembang biak. Kemudian soal 42 yang merupakan fungsi ginjal itu mengekskresikan itu menyaring ya, menyaring zat-zat berbahaya, menjaga tekanan osmosis dan menjaga keseimbangan asam basa.
Mineral racun tidak ya. 43. Contoh perpindahan panas secara radiasi. Cahaya matahari sampai ke bumi, panas api lilin terasa di dekatnya, orang yang merasa hangat di sekitar api unggun itu efek dari radiasi. Kecuali itu air panas yang mendidih. Mendidih itu karena direbus ya, bukan karena radiasi. Soal nomor 44, semakin kecil gaya yang diberikan pada benda, maka gerak benda akan semakin lambat. Sebaliknya kalau gayanya semakin besar, maka benda akan semakin cepat. Soal nomor 45 atau soal nomor terakhir, hewan yang memiliki ciri khusus ekolokasi adalah kelelawar. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.